من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kita berikan pada acara selanjutnya, yaitu sambutan pertama yang insya akan disampaikan langsung oleh Ketua Pendidikan Mahat Fathul Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Islam Robi S.A.M.I. Robi Jawa Barat. Panenya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasuluhu ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du.
seluruh santri di Mahathufatul Islam serta ayah dan bunda sekalian, wali santri dan juga orang tua berbahagia, dan juga tentunya seluruh segenap para asatidz, dewan guru dan juga mudir Mahathufatul Islam Ustadz Asep Iskandar Zaid STHI Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali bersama setelah kita di beberapa hari ke belakang ini menjalani kegiatan dan juga rangkaian Ramadan dan juga Idul Fitri, dan hari ini kita berada di kegiatan Liko Syawal 1445 Hijriah, yang mudah-mudahan di kesempatan kita pada hari ini dapat melanjutkan kembali, menjalin kembali tali silaturahmi kita dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam rangka saling nasihat menasihati, tentunya dalam rangka untuk memperbaiki kondisi kita satu dengan yang lainnya. Para santri dan juga ayah bunda sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, beberapa poin yang mungkin perlu untuk saya utarakan. Di antaranya, pada hari Jumat lalu segenap seluruh dewan guru ini telah mengadakan rapat persiapan Liko Syawal ini. Di antaranya adalah dalam rangka kita menyambut santri untuk datang kembali ke pondok pesantren Mahathufatul Islam, dan juga tentunya dalam rangka kita untuk memperkuat dan juga mempererat tali silaturahim kita dalam rangka menjalin komunikasi. Yang diharapkan adanya jalinan komunikasi antara pihak orang tua atau wali santri dengan guru selaku perwakilan di pondok pesantren ini, yaitu kepada para wali kelas. Harapannya komunikasi ini dapat terjalan atau dapat terjalin dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran santri di Mahathufatul Islam ini orang tua dapat mengaksesnya, dapat menjalinnya, dan juga dapat berkomunikasi kepada para wali kelas masing-masing. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, nanti setelah sesi ini kita akan ramah tamah dengan para wali kelas. Tujuannya adalah agar tadi sinergitas antara pesantren dan juga wali santri ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kerenggangan, kesenjangan, jarak antara wali kelas, jarak antara guru, jarak antara pesantren dengan orang tua, ini harapannya dapat semakin terkikis, sehingga kita dapat mempererat kembali sesuai dengan apa yang sudah terjadi di saat ini. Di era sekarang, bahwasanya fenomena terkait dengan komunikasi ini sudah dalam tanda kutip borderless. Artinya tidak ada jarak, tidak ada papan, tidak ada tembok penghalang. Mereka semua bisa mengakses apapun informasi. Nah, sehingga harapannya hal itu juga dapat kita sambut dengan baik ketika kita adakan Liko Syawal ini sebagai ajang untuk menjalin komunikasi, sehingga tidak ada lagi yang namanya kesalahpahaman, miskomunikasi, mispersepsi, terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran di Mahathufatul Islam. Dan insya Allah segenap para guru, segenap para ustadz di Mahathufatul Islam ini insya Allah akan siap untuk menjalani proses pembelajaran yang kurang lebih tinggal beberapa pekan setelah kemarin kita adakan ujian tengah semester. Memang terkesan baru kemarin kita bagi rapot, ini sudah ada persiapan lagi untuk menjalani proses pembelajaran untuk kegiatan ujian akhir tahun. Tapi yang perlu disadari bahwasanya dari jarak kegiatan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester kemarin dengan pemberian atau pendistribusian dan juga pembagian hasil PTS kemarin, ini memang ada jeda waktu yang cukup lama.
Gitu. Dikarenakan menyesuaikan dengan kalender pendidikan dengan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Sehingga terkesan pada kesempatan rapat kemarin Ustadz Daud menyampaikan bahwa pertemuan pembelajaran santri ini tinggal beberapa pekan, selanjutnya mempersiapkan diri untuk kegiatan ujian akhir tahun. Terlebih lagi kelas 9. Kalau kelas 9 sudah tinggal menghitung beberapa hari lagi menjalani kegiatan ujian sekolah atau ujian pesantren. Dan insya Allah para dewan guru, para asatidz insya Allah telah siap untuk menjalani proses pembelajaran di pekan pertama maupun di pekan-pekan berikutnya setelah atau pasca liburan Ramadan dan juga Idul Fitri 1445 Hijriah. Para santri dan juga para orang tua yang mudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap dewan guru, para asatidz Mahathufatul Islam, seyogyanya di kesempatan kita hari ini ya yang hadir ini dari kalangan santri itu sebanyak 34 orang. Dari total kita ada santri sebanyak 64. Nah, 30 orang diantaranya adalah santri peserta itikaf. Di mana santri peserta itikaf ini memang diperkenankan untuk mengajukan perizinan penambahan libur. Namun tidak menghalangi bahwa pada kesempatan hari ini juga yang mengikuti kegiatan itikaf ini diperkenankan dan diundang juga untuk kegiatan Riko Syawal. Sehingga dari data yang seharusnya santri ini tidak ikut itikaf kurang lebih sebanyak 34 orang. Dan alhamdulillah saat ini santri yang sudah hadir di Mahathufatul Islam kurang lebih 17 santri. Gitu. Jadi masih ada santri-santri yang lain yang diharapkan bisa segera datang ke Mahathufatul Islam untuk menjalani dan juga melanjutkan proses pembelajaran, terkhususnya pada kegiatan Riko Syawal ini kita menjalin silaturahim pasca Idul Fitri 1445 Hijriah. Sehingga hari Senin besok insya Allah untuk kegiatan pembelajaran, karena kita menyesuaikan dengan sisa waktu, sisa pertemuan untuk pembelajaran baik halaqah maupun di kelas, sehingga insya Allah sudah akan kita jalani efektif sebagaimana biasanya. Mungkin hanya ada beberapa hal tahap-tahapan penyesuaian seperti proses pembelajaran di kelas untuk hari Senin yang kemungkinan akan dialih fungsikan untuk kegiatan yang lainnya bersama dengan kesantrian, khususnya Ustadz Sangidun. Adapun untuk kegiatan halaqah dan juga kegiatan sholat rawatib ataupun hal-hal yang lainnya ini tetap berjalan sebagaimana biasanya, sehingga tidak ada istilah bahwa para santri yang telah hadir di pekan pertama setelah libur Ramadan dan juga Idul Fitri ini tidak ada kegiatan di kelas, tidak ada kegiatan di pondok, tidak ada kegiatan di pesantren. Ini yang justru salah besar. Ya, karena bagaimanapun kegiatan di pesantren ini akan tetap ada, akan tetap berjalan, dan juga kegiatannya akan lebih terkontrol dan tertata. Ya, sebagaimana kemarin kita coba tracking kegiatan-kegiatan santri selama di rumah melalui mutabah online, melalui lewat Google Form ini. Ya, ternyata didapati banyak hasil-hasil yang masih perlu ada pembinaan seperti sholat berjamaah, seperti tilawah Al-Quran, murojaah dan lain-lain segala macamnya. Yang ini memang ya tidak bisa kita pungkiri bahwa fenomena atau gejala-gejala sosial lingkungan ini justru ya memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar untuk proses pembelajaran, sehingga sekali lagi saya sampaikan tidak ada istilah bahwa santri setelah libur Ramadan, setelah libur Idul Fitri 1445 Hijriah kembali ke pesantren tidak ada kegiatan. Nah, ini yang justru perlu untuk kita luruskan, bahwa apapun kegiatan di pondok pesantren ini adalah proses pembelajaran, dan pasti kegiatan-kegiatannya lebih aktif dan juga lebih terisi dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang kita habiskan begitu saja menyia-nyiakan waktu tanpa ada proses pembelajaran yang tertata dengan rapi dan jelas. Segenap oleh santri dan juga para santri beserta seluruh jajaran di Mahathufatul Islam ini
Saya pernah punya suatu tulisan yang dimuat dalam suatu publikasi ilmiah dalam suatu konteks terkait dengan fenomena sosial hari ini mengenai tantangan dan peluang umat Islam di era society atau era perkembangan masyarakat yang sekarang dikenalnya dengan era 5.0. Kalau era industrinya 4.0, kalau era society masyarakatnya 5.0. Artinya era kondisi masyarakat hari ini itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Sehingga di sini saya sedikitnya menganalisa ada hal-hal yang bersifat tantangan dan hal-hal yang bersifat peluang. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan bunda, ini merasakan terkait dengan tantangan di saat ini, di zaman sekarang kita hari ini, bahwa teknologi yang begitu pesat, begitu maju, begitu besar, dan juga begitu menyentuh pada kita, ini seperti dua belah mata pisau. Kalau tidak bisa kita gunakan sebaik-baiknya, justru akan melukai dan mencederai kita. Gitu. Sehingga tantangan kita selama kehidupan ini yaitu teknologi dan juga informasi yang saat ini tadi sudah saya sampaikan bahwa begitu marak informasi-informasi yang beredar. Informasi ini berkaitan dengan teknologi yang semakin berkembang. Nah, sehingga perlu untuk kita sadari bahwa tantangan ini tidak bisa kita hindari. Tantangan ini tidak bisa kita hilangkan. Tapi tantangan ini bisa untuk kita lewati. Bisa untuk kita jalankan. Bagaimana caranya? Tentunya Rasulullah SAW ini telah menyampaikan dan juga para santri telah hafal hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Dengan adanya kondisi saat ini yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, kita hanya bisa meminta pertolongan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya ketika kita menjaga nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai syariat di dalam hati kita, bagaimanapun teknologi yang maju saat ini, itu kita akan terhindar dari nilai-nilai mudarat dengan kuncinya satu, yaitu kita senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut umat Islam terkait dengan fenomena kecanggihan teknologi hari ini, memang harus kita waspadai, memang harus kita antisipasi, tapi bukan berarti kita harus lari dari fenomena sekarang. Kalau kita melihat bagaimana peradaban-peradaban Islam sebelumnya, mereka tidak lari atas bagaimana Renaissance orang-orang Eropa, kebangkitan orang-orang Nasrani atas perang salib. Orang-orang Islam tidak lari, sehingga muncullah generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka semua hadapi, dan cara menghadapinya tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika santri menjalani proses pembelajaran di sini, bukan hanya sekedar proses material yang dihadapi, yang dijalani, tapi juga proses formil. Dalam artian bukan hanya materi dari siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan, tapi juga proses lingkungan, bi'ah, inilah yang menjadi suatu dorongan agar kita semua menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah insya Allah akan menjaga kita semua. Lalu yang berikutnya, kalau tadi kita melihat satu buah tantangan, ternyata ada juga satu buah peluang yang ini sudah sangat digadang-gadang, sehingga Mahathatul Islam pun menjadikan satu buah visi, satu buah visi dari proses pembelajaran, yaitu peluang terkait dengan generasi Indonesia saat ini. Banyak sekali usia-usia produktif, anak-anak muda, banyak anak-anak muda, sehingga bisa kita lihat di sini di Mahathatul Islam, notabene hanya Abi Agus saja nih kayaknya usianya sudah di atas 50, yang lainnya masih di bawah 50. Nah, ini artinya masih banyak sekali usia-usia produktif sesuai dengan suatu
gambaran Indonesia emas 2045 akan mendapati bonus demografi, sehingga ini menjadi suatu peluang bagi yang bisa memanfaatkannya. Bagi yang tidak bisa memanfaatkannya, justru ini akan menjadi suatu bumerang. Artinya ini menjadi suatu tantangan bagi kita ketika banyak usia-usia emas, usia-usia produktif, tapi tidak memiliki skill, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki pengetahuan. Hari ini banyak sekali angkatan-angkatan kerja yang dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak. Padahal peluang kerja, padahal adanya lowongan pekerjaan itu banyak, tetapi ketika tidak sesuai dengan kriteria SDM yang memiliki kualitas, maka ini justru meninggalkan bangsa Indonesia ini tertinggal daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, oleh karenanya, untuk menghadapi ini, setelah kita tadi menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan bahwa ketika kita belajar di sini menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan kita jalani setelah proses pembelajaran ini dalam rangka kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, apapun peluangnya, ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan dua hal, yaitu kompetensi dan juga integritas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan tersebut kepada kita. Sebab kesempatan ini akan hadir antara pertemuan persiapan dengan peluang. Ketika peluangnya sudah ada tapi persiapannya belum ada, ini akan sulit. Begitu juga dengan persiapan yang sudah dipersiapkan tapi peluangnya belum ada, ini tidak jadi kesempatan. Sehingga kesempatan ini adalah perpaduan dan pertemuan antara persiapan dan juga kesempatan. Yang ini ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat ditolong. Sehingga dalam surat Muhammad ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yutsabbit aqdamakum. Satu hal yang menarik kalau saya membaca ayat ini, yaitu panggilan bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan menjaga agama Allah, menjaga nilai-nilainya, menjaga syariatnya, dan juga menyampaikan, mendakwahkan, mensyiarkan agama-agama Islam ini, kebaikan-kebaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Karena hari ini tidak bisa lagi kita berpangku tangan kepada orang lain. Orang lain pun membutuhkan bantuan yang tidak lain dan tidak bukan bantuan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yutsabbit aqdamakum. Nah, dari kalimat ini bahwa ketika Allah telah menetapkan kita, memberikan pertolongan kepada kita, apapun pekerjaan, usaha, profesi yang kita jalani hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan langkah kita, mengokohkan kondisi kita, mengokohkan fondasi kita. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini untuk agama Allah, untuk syiar-syiar Islam, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dan akan tolong kita bagaimanapun tantangannya, apapun peluangnya. Maka dari itu tentunya perlunya santri ini tetap mempelajari, menjalani proses pembelajaran baik secara formil maupun mempelajari material itu, maka diharapkan santri ini memiliki dua nilai besar, yaitu nilai kompetensi dan juga nilai integritas. Kompetensi artinya kecerdasan, kemampuan. Meskipun banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwasanya pendidikan Indonesia hari ini sudah banyak tertinggal dengan pendidikan-pendidikan luar negeri, yang karena saat ini pendidikan Indonesia ini 12 tahun masih belum cukup juga ditambah dengan perkuliahan. Memang begitu adanya, tidak bisa kita pungkiri. Meskipun sudah 6 tahun berada di pondok pesantren, tidak menjamin seorang anak ini menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama dan segala macamnya. Begitu juga dengan pendidikan-pendidikan umum, tidak menjamin seorang ini menjadi seorang yang profesional meskipun dia sudah belajar 12 tahun di sekolah-sekolah umum. Namun yang perlu untuk kita tanami di usia-usia dini adalah penanaman nilai integritas, nilai amanah,
nilai kejujuran yang ini tertuang dalam adab dan akhlak. Sehingga proyeksinya ketika kita tanami nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai normatif di usia-usia SD, usia SMP, usia SMA, harapannya ketika dia melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa mencari kompetensi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat seorang yang sedang belajar. Entah dia jadi kedokteran, entah dia jadi sarjana hukum, entah dia jadi ahli matematika, atau dia memang jadi ilmu agama, atau dia menjadi ahli tafsir, ahli fikih dan lain segala macamnya, itu kan kompetensi. Tetapi kalau nilai-nilai integritasnya dari awal kita jaga, dari awal kita pupuk, dari awal kita tanam, maka harapannya dua nilai besar ini, kompetensi dan integritas, jadi satu hal yang bersatu padu. Sesuai dengan perkataan seorang salafus soleh, Abu Zakaria Al-Anbari, yang mengatakan bahwasanya ilmu bila adab kana bila haqqo, wal adabu bila ilmu karuhu bila jasa. Apabila ilmu tidak diiringi dengan adab, maka dia seperti api tanpa kayu bakar, menyala abangku, gitu kira-kira. Tapi hanya sebentar, padam lagi setelah itu. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, ilmu tidak diiringi juga dengan adab, ya, maka seperti jasad yang tidak ada ruh, artinya tidak bermanfaat. Sehingga dua hal ini antara ilmu dengan adab mudah-mudahan dapat diperoleh oleh santri, oleh seluruh kita yang berada di sini, dengan sama-sama kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dan juga menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah menjalani nilai-nilai ibadah yang sudah kita terpa di bulan Ramadan agar senantiasa kita lanjutkan baik di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga bulan-bulan yang lainnya. Demikian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Walafu minkum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Qul amin wa antum bi khairin. Allahumma ij'alnakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jazakallahu khairan pada Ustaz Risma sebagai ketua Kepala Pendidikan Madrasah Islam. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari para wali kelas, kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan kelas 10. Jadi mohon kiranya agak menuju podium. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada semuanya. Saya Rizky sebagai wali kelas 7 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya untuk anak-anak kelas 7. Terima kasih juga kepada wali murid, wali santri, ayah dan bunda yang menyempatkan hadir di acara Rali Syawal 1445 Hijriah ini. Mungkin dari saya sekian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Mudir Ma'had Tufatul Islam Ustaz Said Iskandar Hafizahullah. Saya hormati kepala pendidikan Ma'had Tufatul Islam Ustaz Akhorisma Mulauddin Hafizahullah Ta'ala, dan seluruh jajaran Dewan Guru Ma'had Tufatul Islam serta seluruh wali santri dan ananda santri, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau sebelumnya nggak ada yang hadir, jadi ada yang kelas 7, 8, dan 9 yang alhamdulillah sudah hadir tepat waktu memenuhi undangan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan ketepatan waktunya. Saya juga mengucapkan selaku wali kelas 8, kelas paling spesial, kelas paling banyak penduduknya ya, dan sebagai kesantrian yang menemani hari-hari putra-putra ayah bunda tercinta dalam kegiatan KBM maupun di luar KBM ya. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika selama dalam penunaian tugas saya sebagai wali kelas mungkin banyak kekeliruan, banyak kekurangan, banyak kesalahan, maupun ketika saya sebagai kesantrian mungkin banyak komunikasi yang mungkin agak kurang baik, mungkin saya telat respon atau kadang-kadang WA tapi nggak dibales-bales, balesnya udah lama ya karena saking banyaknya ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang selama ini tentunya dengan banyaknya interaksi kita pasti banyak kesalahan yang saya lakukan. Maka di kesempatan yang baik kali ini, pada pertemuan Liko Syawal yang merupakan uruf dari bangsa dan masyarakat Indonesia, yaitu kalau Lebaran itu maaf-maafan. Ya, maka ini adalah uruf yang baik. Ya, mudah-mudahan maaf-maafan ini ya bukan hanya sekedar di lisan saja atau basa-basi, tetapi ya memang benar-benar saling memaafkan, sehingga setelah Lebaran ini, setelah Idul Fitri ini, setelah Liqa Syawal ini, semua kesalahan yang telah lewat benar-benar kita lupakan ya, kita maafkan semuanya, sehingga dalam menjalani aktivitas selanjutnya nanti kita bisa melaksanakan dengan lapang, melaksanakan dengan lega, dengan semangat tanpa dihantui atau dibayang-bayangi oleh kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tentunya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, akan menjadi pembelajaran buat kita semua agar kita semakin lebih baik lagi. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini juga saya ingin meminta dan terus meminta kepada ayah bunda sekalian untuk senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada anak-anak ayah bunda semua. Selama liburan yang cukup lama, ayah bunda pasti melihat ya bagaimana setelah anak-anak ayah bunda itu
mondok di sini. Ya ada yang komentarnya bagus. Alhamdulillah Ustaz, anak saya sekarang jadi begini. Ada yang demikian. Tapi ada juga yang, Ustaz kok anak saya begini ya? Ya namanya anak-anak. Gurunya sama, sistemnya sama. Tidak ada pilih kasih, tidak ada apa, perhatiannya sama. Tapi ya memang begitulah. Ya. Tapi memang begitulah penerimaan dan hasilnya ya memang seperti itu, berbeda. Maka teruslah memotivasi dan mendoakan putra-putra ayah bunda tercinta ini, insya Allah semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ketulusan dan keikhlasan ayah bunda ketika melepas putra-putranya di sini, insya Allah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ayah bunda korban. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Ayah bunda tentunya melepaskan atau menitipkan putra-putranya di sini itu kan bukan dengan semangat, bukan dengan senang gitu ya. Kenapa? Karena ini waktunya yang lama dan ayah bunda itu akan kehilangan kebersamaan. Masa kecil di mana anak ayah bunda ini lucu-lucu yang harusnya bersama ayah bunda ternyata ditinggal. Tapi yakinlah nanti itu semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Pengorbanan, biaya dan yang lain semuanya insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Maka mohon terus motivasi, kasih semangat, kasih support ketika anak mulai melemah, mulai futur, mulai pikiran pengen pindah dan lain-lain, hilangkan itu semua. Motivasi semua. Kami di sini senantiasa berusaha yang memberikan yang terbaik, semua yang kami punya, segala potensi yang kami miliki akan kami kerahkan seluruhnya untuk membimbing putra-putra ayah bunda sekalian. Meskipun tentunya banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam diri kami, dalam sistem kami ketika dalam proses pembelajaran. Maka mungkin akan masih sangat banyak kekurangan atau harapan-harapan, ekspektasi dari wali santri sekalian, ayah bunda sekalian, kok anak saya belum begini, kok sholatnya masih harus disuruh, kok ke masjidnya masih males, kok di rumah nggak pernah pegang Al-Quran, kok nggak mau murojaah sendiri, kok nggak peduli dengan kebersihan, kok malah menyendiri, akan sangat banyak sekali. Tapi itu semuanya proses. Ya. Maka butuh kerjasama di antara kita semua, bagaimana untuk terus memotivasi putra-putra ayah bunda sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ma'had Hufadul Islam adalah lembaga yang berada dan bervisi misi sebagai lembaga yang sunnah. Artinya putra-putra ayah bunda semuanya ini akan kita arahkan, akan kita didik dengan kecintaan dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas agama Islam yang lurus, yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah visi misi kita semua. Karena sangat berbahaya sekali kalau sampai putra-putra kita itu tidak mengenal yang namanya sunnah. Kita mungkin kemarin Lebaran bersama-sama ya,
Pun ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang ikut pemerintah, tapi itu adalah sesuatu yang memang udah diakui gitu ya. Ada metode ruqyah, ada metode hisab gitu ya. Tapi kan ini sudah diakui secara kabar secara bersama-sama. Tapi bagaimana ketika kemarin itu ada yang unik di Jogja, ada sekelompok masyarakat imam masjid lebarannya duluan. Ya. Pas ditanya, kenapa kok lebarannya duluan? Katanya, kata DKM-nya, kami itu tidak menggunakan ruqyah, kami itu tidak menggunakan hisab. Saya langsung telepon langsung sama Gusti Allah. Orang Jawa, saya langsung telepon sama Gusti. Mereka puasa. Mereka itu sholat sebagaimana kita sholat. Tapi kok bisa-bisanya muncul sesuatu yang tidak dikenal dari sebelumnya, telepon sama Gusti Allah. Dan anehnya yang seperti itu pun ada yang mengikuti. Jadi disinilah kita akan bentengi putra-putra Bapak Ibu sekalian dari aliran-aliran yang aneh-aneh yang akan terus bermunculan sepanjang waktu dan sepanjang masa. Ada satu kata-kata yang mengejutkan. Tetangga saya dulu waktu saya masih tinggal di Tajur Halang, ada orang tua ngaji. Mereka mengatakan hari gini masih ngaji. Di Google juga banyak. Betul. Di Google banyak. Setiap permasalahan agama ketika cari di Google itu ada semua. Link-link web-web yang syariah, konsultasi syariah dengan jawabannya semuanya ada. Tapi ketika terjadi perbedaan, bagaimana kita? Bukankah mereka para pengusung aliran sesat juga mereka bikin web-web yang sama? Maka disinilah kita di Ma'had Tuhfatul Islam, putra-putra Bapak Ibu sekalian dikenalkan dengan sunnah dan manhaj, sehingga mereka nanti akan tahu memiliki patokan kokoh mana yang sesuai dengan syariat, mana yang bertentangan dengan syariat, mana toleransi yang masih bisa dilegalkan, mana toleransi yang sudah menyimpang dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti menjadi generasi yang mereka kokoh di atas agama yang benar. Ini harapan kita semua. Nah, sekali lagi kami minta terus doanya, motivasinya, serta saran dan masukan buat perkembangan dan kebaikan ma'had kita, Ma'had Tuhfatul Islam yang kita cintai. Insya Allah saran dan masukan dari ayah bunda semuanya akan sangat membantu kami untuk perkembangan ma'had ke depan. Dan kami pun memohon, meminta dan berharap agar ayah bunda semuanya berkenan untuk membagikan dan menyebarkan informasi tentang keberadaan Ma'had Tuhfatul Islam kepada masyarakat umum, kepada teman-teman ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang tergerak untuk menimba ilmu di Ma'had Tuhfatul Islam, dan ini akan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak akan terputus selama-lamanya. Hanya sekedar memberikan rekomendasi saja, kemudian atas rekomendasi tersebut ada yang masuk daftar di sini, maka seluruh ilmu yang mereka dapatkan dan ilmu yang mereka amalkan, ilmu yang mereka ajarkan, nanti pahalanya juga akan mengalir kepada ayah bunda sekalian. Maka kami mohon ayah bunda sekalian juga berkenan untuk menyebarkan informasi keberadaan tentang ma'had kita yang kita cintai ini kepada masyarakat seluas-luasnya. Mudah-mudahan hal itu menjadikan kebaikan buat kita semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Rafi dari wali kelas untuk kelas 10 ya. Yang pada Allah kelas 10 ini cuma 8 orang. Ya, kelas 10 cuma 8 orang yang 7-nya itu ikut iktikaf dan memang panitia. Sehingga mereka mengambil jatah tambahan libur. Dan hari ini yang tadinya 1 orang mau masuk minta izin juga kita perpanjangan sehingga 8 orang ini belum masuk semua hari ini ya. Pada Allah alhamdulillah mereka masih bertahan. Itu angkatan pertama ya, masih bertahan di Mahathir Islam, menjadi pionir terdepan, menjadi pembimbing bagi adik-adik kelasnya, menjadi koordinator kegiatan Ramadan dari awal sampai akhir kemarin. Alhamdulillah sudah dijalankan dengan baik oleh anak-anak kelas 10. Namun walaupun kelas yang saya pimpin tidak hadir, ini tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan kelupaan saya selama berkomunikasi, bersosialisasi, khusus kepada para santri mulai dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, karena saya pun selaku pembina halaqah, ketua koordinator halaqah, yang pastinya ini kita bercengkrama hampir setiap waktu, ba'da subuh sampai jam 6, di duha sampai jam 9, di kelas juga saya mengajar juga sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Lalu ba'da zuhur ketemu lagi ya sampai jam 1. Nanti ketemu lagi kapan? Ba'da maghrib. Kadang-kadang ba'da isya saya nyamperin ke asrama, ketemu terus ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada yang bosan. Dan tentunya karena skala pertemuan ini sangat banyak, tidak menutup kemungkinan dan bahkan besar kemungkinan adanya kesalahan kelupaan dari tutur kata ya. Bukan saya memang suka menegur anak-anak Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang cerita-cerita mohon dimaafkan ya. Kalau ada yang tidur suka saya teriakin ya. Yang tidur di sana Pak, saya di sini ya. Jadi teriakannya cukup kencang dan mengagetkan gitu. Kalau teriak soalnya nggak bangun gitu ya. Kadang-kadang ada yang ngumpet Pak di belakang papan ini ya. Langsung suruh ada yang ngangkat biar dia kaget pas bangun, ternyata papannya hilang. Nah, ini mohon maaf atas ketidaknyamanannya bagi para santri, karena tidak lain dan tidak bukan semua itu tujuannya untuk kebaikan antum-antum sekalian ya, supaya belajarnya lebih maksimal lagi. Karena tentu para orang tua itu ya Bapak Ibu sekalian ini menitipkan antum di sini bukan hanya untuk numpang tidur saja, tapi untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mulai dari adab dan akhlak, pendidikan Al-Qur'annya, pendidikan saqafah Islamiyahnya. Jangan sampai waktu di masjid itu begitu banyak, tapi ternyata ya kebanyakan tidurnya. Gitu ya. Karena memang ya, ini penyakit yang sudah lumrah ya di kalangan santri. Kalau udah masuk masjid, halaqah itu ngantuk Pak, ngantuk banget kayaknya. Padahal tidurnya berapa? Jam 9 kan? Jam 10, nggak malam-malam banget gitu ya, tengah malam, tapi tetap aja. Ba'da subuh ngantuk, duha ngantuk lagi, ba'da zuhur ngantuk lagi, bahkan ba'da maghrib itu ngantuk. Ya. Ba'da maghrib itu kan makruh ya kalau tidur. Bahkan disunahkan menunggu sampai isya. Ini habis maghrib ngantuk lagi baca Quran, masya Allah. Tapi saya sering sampaikan bahwasanya lebih baik kita melihat anak-anak kita itu ngantuk dalam keadaan memegang Al-Quran,
daripada ngantuk gara-gara apa? Main gadget. Lelah gara-gara main game, masya Allah ya. Itu kalau kita lihat di luar ya, umur-umuran mereka itu kan game sekarang itu nggak harus ngumpul Bapak Ibu sekalian. Ya, WA kirim link langsung mabar namanya. Betul ya? Kayak gitu. Ya, walaupun saya nggak paham banget, tapi sering nemuin anak-anak yang seperti itu. Ya, sibuk aja sendiri. Bahkan mungkin kemarin itu pas Ba'da Lebaran gitu ya, itu banyak kejadian sebagian anggota keluarga anak-anaknya sibuk aja main game. Ya, padahal di situ ada keluarga-keluarga yang mungkin hanya setahun sekali ketemunya. Ya, penghargaannya sangat kurang dan adabnya pun ketinggalan jauh. Nah ini miris sekali ketika melihat fenomena tersebut. Ya, mereka disibukkan dengan dunia mereka, yakni dunia game. Ya, sekali lagi saya pribadi selaku ketua Koordinator Kelompok dan wali kelas 10 mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekeliruan, kealpaan dari perbuatan maupun perkataan tingkah laku selama saya di pondok pesantren. Mudah-mudahan semua ini tidak lain yang menimbulkan kita niatkan untuk membimbing dan membina santri-santri kita supaya menjadi santri yang robbani, santri yang memiliki akhlakul karimah, santri yang memiliki kesemangatan yang tinggi dalam menuntut ilmu, sehingga bisa menjadi santri yang diharapkan oleh umat, yang diidam-idamkan oleh umat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum shalihal a'mal minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang saya hormati Mudir Mahathir Islam Ustaz Zain Iskandar, yang saya hormati Ustaz Abu Usman Brodin selaku Kepala Pendidikan Mahathir Islam, dan juga rekan-rekan guru yang lainnya serta para bapak dan ibu dan juga para santri yang saya cintai. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Saya Dr. Faraday selaku wali kelas dari kelas 9 mengucapkan selamat datang kepada para santri, para wali santri di kesempatan kali ini dalam acara Musyawarah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya melihat bahwa khususnya di kelas 9 ini sebanyak 5 santri yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dari total keseluruhan santri di kelas 9 adalah 15 santri. Memang kelas 9 ini di tahun ini tidak mengikuti kegiatan iktikaf di Ma'had ini, di Ma'had Islam, karena memang kelas 9 ini mau mengikuti ujian akhir nanti di tanggal di pekan depan di akhir itu mereka akan mengikuti kegiatan pembekalan sebagai materi ujian nanti. Tentu kita para asatidz di sini, para guru yang mendidik para santri sekalian memiliki kesalahan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan dan sebaik-baik yang memiliki kesalahan, yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Maka saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada para santri semua, kepada wali santri semua. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang kurang dari kami semua di sini dalam hal mendidik dan lain sebagainya. Kami memohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku wali kelas 9. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh asatidzah, wali murid dari seluruh kelas, yaitu kelas 7, 8, 9, dan 10 sudah menghafalkan dan menyampaikan apa yang tentunya disampaikan pada sore. Baiklah hadirin semuanya yang sudah terlihat agak sedikit mengantuk, kita coba semangat kembali, namun karena untuk acara selanjutnya kita sama-sama menyimak yaitu tausiah Riko Soal yang akan disampaikan langsung oleh Mudir Mahkamah Islam yaitu Al-Ustaz Nasir Iskandar Istiqahi kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkahnya. Yang saya hormati Kepala Pendidikan Muhammadiyah Islam Afarisma Mulaudin hafizahullah taala, dan segenap seluruh asatidzah yang kami muliakan. Saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh wali santri yang berbahagia. Alhamdulillah bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan suatu pengingat untuk diri saya dan semuanya. Tercatat kita meninggalkan Ramadan sekitar 12 hari kalau tidak salah. 12 hari selepas kita Ramadan, terlebih kami yang ada di pondok merasakan keputuran. Ya, tema kita putur ya. Putur itu hiddah ba'da afansakan ba'da hiddah. Futur itu dikatakan dalam bahasa Arab adalah diam atau melempem, gitu ya, setelah intensitas aktivitas yang tinggi. Dan memang futur itu sunnatullah yang memang pasti terjadi pada setiap kita. Kullu amalin syirratan wa fatratan. Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa futurnya, masa melempem, melemah. Kita rasakan ketika awal Ramadan sampai Ramadan selesai, hari-hari setelahnya kita rasakan mulai terjadi perubahan. Karena memang iman naik dan turun. Tetapi yang
perlu dipahami bahwasanya faktor futur itu banyak hal. Bagi para santri khususnya, faktor futur itu karena bi'ah, lingkungan. Ketika santri berada di rumah masing-masing dengan suasana yang stagnan gitu ya, biasanya santri lebih banyak main handphone, ya nonton dan yang lainnya. Itu kondisi-kondisi yang rawan terjadinya kefuturan. Belum lagi di samping bi'ah atau lingkungan ada teman-teman, karena almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dengan sahabatnya. Dan kabar gembira buat saya ketika santri hadir walaupun tidak seluruhnya, setidaknya membantu kami para guru untuk bisa meningkat lagi semangat keimanan, semangat ibadahnya. Ini sebelum santri datang, kita di sini ada 2 orang, 3 orang. Kadang-kadang adzan lambat. Kadang-kadang kalau nggak ada santri yang adzan, rasa ibadah itu beda. Agak malas-malasan kita. Tapi kalau santri ada, semangat. Dan saya yakin ketika santri kembali ke sini, ilmu mulai ditingkatkan lagi, tarbiyah mulai diperhatikan lagi, maka yang hari ini hadir sejatinya menyelamatkan dirinya dari sindrom kefuturan. Sebab bahaya futur. Sebab proses pendidikan tarbiyah yang dilakukan oleh kita ataupun lembaga kaum muslimin yang lainnya bukan sekedar memberikan pembinaan si anak bisa selesai dalam proses menyerap informasi pengetahuan lalu dilaksanakan ujian mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu adalah hanya bagian terkecil dari proses pendidikan, tetapi tujuan proses pendidikan adalah menyelamatkan manusia dari bahaya hal seperti ini. Anak-anak pada hafal hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Coba direnungkan hadis ini. Ada seseorang yang di start awal kehidupannya beramal dengan amalan penghuni surga. Sampai jarak surga dengan dirinya hanya sehasta. Artinya usia yang di penghujung usianya ini sebentar lagi seharusnya dia bisa selamat masuk ke dalam surga. Tetapi di masa yang singkat itu dia justru mengamalkan amalan penghuni neraka yang akhirnya wafat di atas amalan itu, akhirnya masuk neraka. Para ulama menyebutkan futur bisa menyebabkan pada kekufuran. Kefuturan menghantarkan kepada kekufuran. Dan kufur itu bukan kafir, tetapi setiap perbuatan yang bertolak dengan keimanan adalah kufur. Artinya seseorang rawan. Kalau lama-lama, saya juga mengharapkan yang kemarin i'tikaf juga bisa ikut, karena tidak ada jaminan ketika berada di rumah bisa istiqomah. Maka kepada para santri bahwasanya kalian hadir ke sini, pertama luruskan lagi niatnya, semangatkan lagi, karena memang proses tarbiyah pendidikan itu menyelamatkan kita di akhir hayat nanti. Jangan sampai kita menjadi calon-calon penghuni neraka. Jadi proses ibadah yang kalian lewati ini di masa belia untuk menjadi bekal di kehidupan yang akan datang, agar kita betul-betul bisa paham ilmu ini buat diterapkan dan bermanfaat di masa depan. Nah, kefuturan ini, ya saya yakin kalau kalian sudah berada di pondok, semua waktunya akan tertata
dan terprogram. Besok hari Senin pada upacara langsung kita ada kegiatan. Jadi terkadang ada sebuah informasi-informasi sepihak dari santri yang sebelum-sebelumnya mengatakan bahwasanya kalau di awal-awal datang di pondok biasanya nggak ada kesiapan, gurunya masih juga terbang. Itu tidak demikian. Kita serius karena waktu pembelajaran kalian ke depan hanya beberapa pekan saja. Artinya tidak lama lagi juga akan liburan lagi. Malah liburan akhir tahun. Belum lagi nanti di bulan Juni Idul Adha tanggal 18, 19-nya. Ini udah kita dituntut untuk semangat dan fokus dalam pelajaran, tapi memang jiwa kita cenderung kepada kelengahan, pengennya leha-leha, pengennya liburan. Segera sadarkan ya, hari ini sudah di pondok, hari ini di tempat pentarbiyahan, maka jangan sampai ruhnya masih di rumah ya. Ruhnya masih di rumah siapa ya di sini? Mudah-mudahan enggak ya. Semuanya jiwa raganya sudah siap menjalani proses kegiatan-kegiatan yang insya Allah kita akan mulai sebagaimana ya hari-hari yang pernah kalian lewati di Mahat ini. Demikian ya sebuah tauji yang khusus saya berikan kepada santri-santri kita, harapan kita di masa depan ya, mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa diberikan kesemangatan ya, diberikan keseriusan untuk bisa mendalami agama di Mahat ini, melanjutkan kewajiban. Maka jangan sampai tugas anak-anak kita ini kosong dari doa-doa orang tua kita semuanya, karena kesuksesan orang tua hari ini manakala salah satunya adalah doa-doa terbaik. Terus kita sematkan untuk anak-anak kita di tempat-tempat, di waktu-waktu yang mustajab. Mudah-mudahan dengan demikian Allah karuniakan untuk kita semuanya anak yang saleh, yang bermanfaat ilmunya, yang senantiasa menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata di hari tua kita, dan juga yang akan mengalirkan kebaikan dan pahala di saat kita sudah tiada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berjalan kesehatan kepada saudara saya, Allah yang sudah menyampaikan sedikit nasihat dan penyampaiannya. Baiklah, kita sudah mengikuti acara sudah kita ambil. Untuk selanjutnya nanti kita akan bersalam-salaman, nanti para dewan guru berdiri, nanti berdiri diikuti dengan para santri dan seluruh santri. Ya, setelah itu baru kita acara makan bersama. Baiklah, saya sebagai pembawa acara saya ini mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah ucap, salah penyebutan nama ataupun salah berkata-kata yang tidak nyaman untuk didengar. Mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana sosialakum. Maka kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Untuk para hadirin dipersilakan untuk mengambil makan sorenya di bagian depan. Silakan.